Juventus serius dengan Gravenberch tetapi Liverpool dan Man United memimpin pengejaran. Juventus terus aktif mencari tambahan lini tengah baru, dengan Ryan Gravenberch dari Bayern Munich muncul sebagai kandidat potensial. Gravenberch, yang pindah ke Jerman dari Ajax, menghadapi tantangan sejak transfernya dan ada kemungkinan besar dia bisa pindah lagi. Juventus menemukan dirinya dalam persaingan dengan klub terkenal lainnya seperti Liverpool dan Manchester United, keduanya terus-menerus mengejar bakat gelandang selama jendela transfer musim panas. Sementara Juve telah menjajaki berbagai opsi lini tengah, termasuk Sofyan Amrabat dan Franck Kessie, mengamankan jasa pemain Fiorentina tampaknya semakin tidak mungkin menyusul keputusan Kessie untuk pindah ke Arab Saudi. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Juventus kini telah mengalihkan perhatiannya ke Gravenberch dan bercita-cita meyakinkannya untuk pindah dari Bavaria ke Turin. Meski demikian, Liverpool dan Manchester United saat ini diposisikan sebagai yang terdepan dalam perlombaan untuk mengamankan tanda tangan Gravenberch. Pengejaran gelandang muda tersebut telah menimbulkan persaingan yang ketat di antara klub-klub terkemuka tersebut. Gravenberch akan menjadi penandatanganan yang sempurna bagi kami karena nilai jangka panjang yang akan dia berikan. Pemain asal Belanda itu dibandingkan dengan Paul Pogba muda, yang datang ke Juve sebagai anak berwajah segar dan jika dia sebagus juara Piala Dunia, kami akan mendapatkan salah satu gelandang muda terbaik di dunia. Namun kehadiran klub-klub Liga Inggris dalam perburuan akan membuatnya mahal untuk didatangkan. Dybala terbuka tentang kepergian Juventus dan kemitraannya dengan Messi Ronaldo. Setelah 7 tahun yang tak terlupakan di Juventus, Paulo Dybala yang penuh air mata berjuang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para penonton di Allianz Stadium pada akhir musim lalu. Pemain Argentina itu kemudian menemukan rumahnya di ibu kota Italia, mengukuhkan dirinya sebagai bintang pamungkas di Roma. La Gioia menerima sambutan ikonik setibanya di kota abadi. Namun, sang striker mengakui bahwa meninggalkan Bianconeri merupakan hal yang sulit dan tidak terduga. Manajemen, pada saat itu, memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan perpanjangan kontrak, mengizinkan pemain untuk pergi dengan status bebas transfer. Itu tidak mudah atau diharapkan. Beberapa bulan sebelumnya saya menemukan bahwa klub tidak lagi mempertimbangkan saya untuk masa depan, ujar Dybala dalam wawancaranya dengan Asvia Juventus News 24. Tapi sampai beberapa hari sebelumnya, situasinya berbeda. Jadi itu pukulan yang sangat berat, saya sudah lama berada di sana. Itu adalah rumahku. Saya mengenal semua orang, stadion, fans, saya adalah wakil kapten. Keinginan saya adalah bertahan, tapi itulah sepak bola. Saya bukan yang pertama dan saya tidak akan menjadi yang terakhir. Saya dan akan selalu berterima kasih kepada klub, yang membuat saya tumbuh sebagai pribadi dan pesepak bola. Itu adalah 7 tahun yang sangat indah. Pemenang Piala Dunia 2022 itu juga membahas tentang persahabatannya yang luar biasa dengan mantan rekan setimnya di Juventus, Alvaro Morata. Saya terus memanggilnya untuk bergabung dengan saya di Roma. Kami adalah teman yang sangat dekat, dia hampir seperti keluarga. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Jelas itu bukan pilihan yang layak, tapi saya ingin sekali memilikinya di sini di Roma bersama kami. Kami bertemu di tahun pertama saya di Juve. Sejak awal, persahabatan yang hebat berkembang dan berkembang selama bertahun-tahun. Ketika Bella lahir, Alvaro dan Elis mengejutkan kami dengan memilih saya dan pasangan saya sebagai wali baptis. Terakhir, Dybala mengungkapkan bagaimana rasanya bermain bersama mantan rekan setimnya di Juventus Cristiano Ronaldo dan rekan senegaranya Lionel Messi. Bermain di sebelah mereka, Anda belajar. Jika Anda cukup pintar, hanya dengan mengamati mereka Anda menyadari banyak hal tentang cara kerjanya dan bagaimana mereka menjaga setiap detailnya. Anda harus mencoba menyerap, tetapi sulit meniru apa yang mereka lakukan, karena tidak ada orang lain yang melakukannya. Saya memiliki hak istimewa. Saya telah bermain dan menang dengan keduanya. Saya memiliki 3 musim bersama Cristiano di mana kami banyak menang dan memiliki tim yang hebat.
Saya juga berbagi ruang ganti dengan Leo selama bertahun-tahun. Beberapa yang terakhir sangat luar biasa. Setelah semua perjuangan, dia pantas menang, dan pada akhirnya, dia membuktikan dirinya sebagai yang terbaik. Di Marzio, produk junior Juventus akan tetap bertahan meskipun ada ketertarikan dari Salernitana. Musim panas ini, Juventus memulai pramusim mereka dengan lini tengah yang penuh sesak, dengan beberapa pemain kembali dari masa peminjaman. Tetapi sementara orang-orang seperti Denis Zakaria, Arthur Melo dan Nicolo Rovella semuanya menemukan akomodasi baru, yang lain mendapatkan tempat permanen di Turin. Menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio via Juventus News 24, Hans Nicolosi Caviglia akan tetap bertahan di Juventus. Pemain berusia 23 tahun itu menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Salernitana yang masih berusaha menemukan formula yang tepat untuk memikatnya kembali. Namun demikian, Bianconeri telah mengambil keputusan, memutuskan untuk mempertahankan pemain Italia itu di tangan Max Allegri. Nicolosi Caviglia adalah pemain muda Juventus yang bergabung dengan klub sejak kecil. Dia mewakili hampir setiap kategori umur sambil naik pangkat. Gelandang muda itu adalah salah satu pemain paling berbakat di sektor junior klub, tetapi mengalami cedera parah pada tahun 2020 yang menghentikan kemajuan karirnya selama hampir 2 tahun. Pemuda itu kembali beraksi musim lalu dan berhasil menampilkan penampilan impresif di Serie B di Südtirol sebelum pindah ke Salernitana di pertengahan musim. Orang Italia itu juga mampu menunjukkan kehebatannya selama pertandingan persahabatan pramusim klub, membuat dirinya mendapatkan penghargaan dari pelatih. Mungkin dia tidak akan menjadi starter reguler, tapi mengunci tempat dengan skuad senior adalah langkah ke arah yang benar untuk pemain yang hampir terlupakan 12 bulan lalu. Allegri mengungkapkan tujuan Juventus untuk musim depan, menawarkan pembaruan tentang Fagioli Pogba. Besok, Juventus akan menghadapi Udinese di Dacia Arena dalam pertandingan resmi pertama musim 2023-24. Bianconeri akan bertekad untuk melupakan kekecewaan musim lalu dan memulai kampanye mereka dengan langkah yang tepat. Pada hari Sabtu, manajer Juventus Max Allegri mengadakan konferensi pers pra-pertandingan pertamanya musim ini. Ahli taktik membahas sejumlah topik sambil menetapkan tujuan klub untuk musim baru. Selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali. Dari segi emosional, di laga pertama selalu ada rasa penasaran dari setiap orang, ulas pemain kelahiran Livorno itu seperti dilansir Tutto Juve. Ini adalah awal dari musim baru. Ini adalah pertandingan di mana poin dihitung. Besok memulai perjalanan yang akan berlangsung hingga 25 Mei. Pertama-tama, ketika datang ke pasar, manajemen yang mengurusnya. Klub waspada tentang apa yang harus kita lakukan. Saya sangat senang dengan skuad yang saya miliki, tetapi yang terpenting adalah bagaimana grup ini bekerja. Allegri percaya bahwa mengamankan tempat Liga Champions adalah target utama klub, tetapi membiarkan pintu terbuka untuk tantangan gelar. Kita akan melihat di mana kita bisa mendapatkan sepanjang jalan. Karena bagaimanapun, tim memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Kami harus bagus untuk berada di posisi 4 teratas pada bulan April. Saya tidak tahu apakah berada di luar Eropa merupakan keuntungan atau kerugian. Kita lihat saja nanti. Secara teknis, ini mengubah cara kami bekerja karena kami akan bermain seminggu sekali dan kami akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan. Tapi mari kita lupakan bahwa tidak bermain di Liga Champions memicu kepahitan dan ketidaksenangan karena klub terbiasa berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Selain itu, kami telah mengamankan finish 4 besar di lapangan. Pria berusia 56 tahun itu juga memuji direktur teknis baru Juventus Cristiano Giuntoli, menggambarkan hubungan mereka sangat baik. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan sutradara, baik dengan dia maupun dengan Giovanni Manna. Mereka bekerja dengan baik.
Giuntoli adalah sosok penting di perusahaan dan telah beradaptasi dengan baik. Dia telah menemukan kelompok kerja yang sangat baik. Allegri juga mengharapkan kampanye yang lebih baik dari Federico Chiesa dan Dusan Vlahovic yang kini mengatasi masalah fisik mereka. Saya sudah mengatakannya beberapa kali, Federico yang asli sekarang telah kembali. Sekarang dia memiliki kaki yang berbeda, Anda juga bisa melihat dari bagaimana struktur kakinya musim ini. Adapun Dusan, dia mengalami pasang surut karena dia juga memiliki masalah pangkal paha. Sekarang dia lebih baik, tapi mungkin belum 100% karena dia melewatkan bagian pertama pramusim. Kemudian kami memiliki Milik, juga Kim yang sayangnya tidak akan tersedia besok karena cedera. Jangan lupakan Yildiz. Dia pemain yang berasal dari sektor junior tapi dia prospek yang sangat bagus. Jadi saya puas dengan pilihan serangan saya. Sang manajer pun memberikan beberapa kabar terbaru terkait kondisi fisik Paul Pogba dan Nicolo Fagioli. Saya senang dengan kemajuan Paul selama beberapa hari terakhir dan dalam pertandingan latihan dan selama 40 menit dia bermain beberapa hari yang lalu. Dia pemain yang berbeda dari yang lain. Sayangnya, dia mengalami cedera tahun lalu dan hampir tidak aktif selama 1,5 tahun. Memiliki dia tersedia akan menjadi keuntungan besar bagi kami. Mungkin dia bisa memulai dengan bermain 20-30 menit. Mudah-mudahan dia tidak akan mengalami halangan lagi dan kondisinya akan membaik. Fagioli telah berlatih dengan baik dan siap untuk tersedia tetapi saya harus memutuskan siapa yang akan bermain di lini tengah. Untuk sayap, saya memiliki 4 pemain, Kostic, Cambiaso, Iling Junior dan Weah, yang bersaing memperebutkan 2 tempat. Sore ini, saya akan mengevaluasi mereka. Karena ini akan menjadi pertandingan pertama, pergantian pemain akan menjadi penting. Ini akan sangat panas jadi kita semua harus siap. Kita lihat apakah Pogba akan pergi bersama kami ke Udine. Skuad resmi hari pertandingan Juventus untuk perjalanan ke Udine, Pogba Fagioli masuk. Menjelang pertandingan besok di Udine, Juventus meluncurkan skuad matchday yang melakukan perjalanan ke timur. Bianconeri akan memulai kampanye Serie A mereka dalam pertemuan melawan Udinese. Beruntung bagi Max Allegri, dia bisa mengandalkan skuad yang besar. Manajer memanggil 25 pemain untuk pertandingan pembukaan. Ini termasuk Nicolo Fagioli dan Paul Pogba yang sangat diragukan untuk perjalanan tersebut. Pemain Italia itu mengalami cedera tulang selangka Mei lalu dalam pertandingan Liga Eropa melawan Sevilla. Sementara itu, bintang Prancis itu menjalani kampanye yang panas. Satu-satunya startnya di 2022-23 berakhir dengan cedera melawan Cremonese setelah 20 menit. Dia telah keluar dari tindakan sejak itu. Namun demikian, tidak ada gelandang yang kemungkinan akan menjadi starter di Dacia Arena pada Minggu malam. Di tempat lain, lini serang termasuk Federico Chiesa, Dusan Vlahovic dan sensasi remaja Kenan Yildiz. Orang Turki itu akan menjadi bagian dari tim utama musim ini, dan hal yang sama berlaku untuk sesama pemain muda Din Huijsen. Hans Nicolosi Caviglia adalah tambahan bagus lainnya untuk formasi ini. Pria Italia itu adalah Juventino yang lahir dan dibesarkan yang akhirnya mendapatkan tempat permanen di skuad senior. Satu-satunya absen utama Allegri adalah Moiskin yang melewatkan perjalanan karena cedera baru-baru ini. Berikut skuad lengkap seperti yang diposting oleh akun Twitter resmi klub.